Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila khadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was-sahabah wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'i malaikatikal muqarrabin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا خاصة إلى الروح معرفة هذا الكتاب شيخ عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعه وأساتذته أن الله يتغشاهم في الرحمة ويستقبل بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفاحات في الدين والآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini monggo kita sarang-sarang tansah muji syukur dengan saudara Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Malam hari ini kita diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk memulai lagi pengajian kita, taklim kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, yang kita dalami di malam hari ini merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan sebab kehadiran kita di majelis ini Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, anak yang patuh kepada Allah, patuh kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang masih di bulan Syawal ya. Ini bulan Syawal, kita pasca Ramadan, pasca fitrah. Maki monggo nek wonten kesalahan dalem selama bergaul dengan panjenengan di tahun kemarin itu, baik saya sengaja napa mboten dalam nyuwun agungi pangaksami. Semanten mugi, saya kira bapak-bapak kalau punya kesalahan tapi saya yakin tidak ada lah, dan ibu punya kesalahan insya Allah saya juga akan memaafkan, tapi saya yakin tidak ada kesalahan ibu kepada saya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang idealipun di ini kita sekarang kan Idul Fitri, mantun fitrah manusia niki lagi dimaksud materi. Fitrah manusia niki wonten dua. Jadi orang fitrah, bukan fitrah manusia, fitrah makhluk Allah itu dua. Satu, fitrahnya itu ada kepatuhan dan ada pengakuan. Kalinya ada kepatuhan dan ada pengakuan. Istiyo, baik itu makhluk Allah, jin, ini ya itu kalau fitrahnya begitu, jin ya, manusia, malaikat, ada yang jamadat, ingat itu semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi berputar ya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang harus dua hal. Nek niki mboten nonton salah satu, ini ya tidak dimanakan fitrah.
Jadi tidak kembali Pak, tidak fitrah. Apalagi kalau manusia. Contohnya pun kalau dia itu mengaku toh betul cukup, mengaku bahwa Allah itu Esa, mengaku bahwa Allah itu zat yang berkuasa, qadir, itu hanya ngaku tok niku betul cukup kalau tidak ada kepatuhan. Ini terbukti nopo? Terbukti niku iblis. Iblis niku makhluki Allah, termasuk makhluki Allah. Dan iblis itu awalnya sami teng swarga bareng-bareng kalau Nabi Allah Adam alaihis salam. Tapi ketika iblis itu disuruh menghormat kepada Nabi Allah Adam, iblis mboten kersa. Padahal Nabi Allah Adam niku Allah beri kelebihan dibanding iblis. Kelebihannya apa? Kelebihan ilmu pengetahuan. Karena Nabi Allah Adam pun diajari kali Gusti Allah. Untuk surah Al-Baqarah wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Jadi ada Nabi Allah diajari nama-nama benda. Kemudian kepintarannya ditunjukkan kepada iblis. Ketika ditunjukkan kepada iblis, ya mungkin Nabi Allah Adam ditangkleti, ditanya Nabi Allah bisa jawab, iblis tidak bisa, yang lain tidak bisa, malaikat tidak bisa, iblis tidak bisa. Kalau ditanya keduanya tidak bisa, yang bisanya Nabi Allah Adam. Nah, ini kelebihan manusia itu. Karena Adam punya kelebihan, punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh iblis dan oleh malaikat, maka Allah hormatilah karena dia punya kelebihan. Di wong sing di kelebihan kon menghormati karena dia punya kelebihan. Usjudu li Adam. Kon nyembah Nabi, kon itu usjudu, kon menghormat. Fasajadu, semuanya itu ya menghormat illa iblis, kecuali iblis mboten kersa, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia itu sombong. Napa alasannya? Alasannya karena dia punya kelebihan. Dia merasa. Jadi kesombongan itu biasanya ada pahitannya, ada modalnya. Karena iblis merasa secara hereditas dia lebih bagus daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku Allah dari api dan kau hanya ciptakan Adam dari tanah. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, asjud, katanya iblis, asjud liman khalaqtatina. Ya Allah, apakah aku kau suruh menghormat orang yang kau ciptakan dari tanah? Enggak sudi. Ketika enggak sudi, terus langsung iblis diperintahkan untuk dilaknat oleh Allah, keluar dari surga. Lu ketika keluar dari surga nih, iblis ngomong, qala fangzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, fangzirni, nantikan aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Manusia dibangkitkan. Saya tolong beri umur yang panjang. Ini kemurahan Gusti Allah, padahal pun jelas-jelas melanggar. Iblis ini melanggar perintah Gusti Allah, kon menghormat Nabi Allah Adam boten kersa. Dan dia mengakui nek Allah itu sing ya fangtirni ya Allah. Jadi kan berarti iblis ngakui nggone Gusti Allah. Ngakuni, tapi dia tetap melanggar aturannya Gusti Allah. Dia tidak itu namanya tidak fitrah. Nah, fitrah itu harus mengaku dan patuh. Sing luar biasa niku, iblis iku lho wis karwan dilaknat Gusti Allah. Karwan ora patuh karo Gusti Allah. Nyuwun kali Gusti Allah itu lho disembadani. Jadi kan ya, fangdirni ila yaumi yub'atsun. Terus qala fa innaka minal munzirin. Iblis, ya kamu beri kesempatan untuk nanti umur panjang. Jadi
Oleh karena itu wajar, pantes mawon. Dunia itu tambah lama tambah rusak. Soalnya apa? Iblis niku umure panjang-panjang. Umure panjang. Jadi kalau mungkin sekarang di total jumlah manusia dengan jumlah iblis, mana yang banyak nggak tahu saya. Mungkin banyak iblis. Karena apa? Iblis itu umur itu, padahal manusia umurnya buatan patek do. Umur Kanjeng Nabi kan benasitin wasapin antara 60 dan 70. Nah ini umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah ini iblis ya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena fitrah ini dua ini perlu kita pertahankan. Monggo fitrah yang sudah kita capai kangelan sebulan suntuh di bulan Ramadan itu kan Idul Fitri. Ada Id, ada kembali, ada Id hari raya. Idul Fitri kembali kepada fitrahnya, kita pertahankan. Nah, tiang niku nih dalam posisi fitrah. Kita niku dalam posisi fitrah. Posisi kita dekat dengan Allah. Dekat. Di orang kalau fitrah ya patuh dan mengakui ya kepatuhan dan pengakuan. Kita kan mengakui la ilaha illallah. Kita mengakui Allah itu ya wujud, kita baqo mukhalafatu lil hawadis. Untuk sifat niku on asmaul husna Rahman Rahim Malik itu kan sifatnya Gusti Allah. Asmaul kita kan yakin itu. Tapi di samping yakin kita juga harus patuh dengan perintah Gusti Allah. Nek kita mengaten, insyaallah kita posisi kita itu dekat dengan Gusti Allah. Singgari adoh ini karena kita melanggar aturan Gusti Allah. Nek sakit ya kita nih Syawal kan ini kutu indikatornya terima poso itu katanya tambah menikah. Ini kan terbukti nih. Jadi kalau kita itu dalam posisi taat, patuh, ikut dekat dengan Gusti Allah. Ini kan bukti ini. Bukti ini wonten Al-Qur'an, Allah berfirman ngeten. Ini apa namanya? Ini uskun anta wa zawjuka jannata fakula minda ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah. Niki ini ngendikane Gusti Allah, Adam dan Hawa, kamu tinggal di surga. Ini makan sepuas kalian. Ini haitsu syi'tuma apa yang kamu mau. Ya apa enak kan? Di surga kon mangan sepuasnya apa yang kamu mau. Terus Allah larang ini sitok wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kamu jangan mendekat pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Kalau dekat-dekat pohon itu, kamu akan menjadi orang yang zalim. Tapi iblis niku pintar. Iblis itu pintar. Jadi dia kan sudah dikeluarkan oleh Allah. Sudah dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan, tapi itu dia tuh bisa iso, tapi masih juga bisa masuk, tidak termasuk penghuni, tapi mungkin dia dulan ke surga masih bisa, tapi bukan penghuni surga, di luar surga. Terus dia tunggu Nabi Adam. Adam, kenapa Anda nggak boleh makan buah ini? Karena syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, itu kan ayat itu. Syajaratil khuldi, pohon yang kekal, menyebabkan Anda kekal. Loh, kamu itu nggak boleh makan itu, karena nanti kamu akan dikeluarkan dari swarga. Loh, pinter iblis. Kamu nggak boleh makan ini, namanya syajaratil khuldi, buah kekal, ya, pohon kekal. Siapa man ini akan kekal di surga, maka kamu nggak boleh makan ini. Karena apa? Kalau kamu makan nanti akan kekal di surga. Wong kamu niatnya mau oleh Allah mau dikeluarkan dari surga. Tertipu. Padahal Allah perintah tadi, fala taqraba hadhihi syajarah. Ini akal. Ini penting ya. Jadi argumentasi. Iblis itu pakai argumentasi. Ya ini lah, kita sebagai manusia
itu nih onten ta'arud, ada perselisihan antara akal kita ya dan keyakinan kita. Niki yang harus dikedepankan, harus keyakinan kita, kepatuhan kita, kepatuhan. Jangan menggunakan akal. Ini kan iblis itu nggak rasional. Kamu nggak boleh makan pohon ini, kan tipu daya iblis. Karena kamu nanti akan dikeluarkan dari surga. Wong buah ini namanya buah khuldi kok, syajaratul khuld itu kekal. Maka kamu gak boleh makan. Terus fakalah langsung. Jadi kita niku sing sae pernah dalam waktu ini saya kira pernah datangkan nih. Kita harus patuh, kepatuhan harus dominan. Jadi onten ta'arud antara akal dan keimanan, kepatuhan itu kita didominkan kepatuhan kita. Ini ting Islam kan ngoten. Contoh nih niki. Apa namanya, ngusap khuf. Saya ngendikan Sayyidina Ali, lau kana din bil aql la asfal khuf aula bil masri min a'la. Juga diparin agama itu hanya pakai akal. Mungkin kalau orang mengusap khuf itu sepatu laras panjang itu yang diusap itu bawahnya, bukan atasnya. Wong sing kotor ku ngisor kok, sing diusap dukur. Tapi kan karena ide itu, agama itu pakai kepatuhan, sing diperintahkan ya itu. Contohnya kadang nih, contohnya Sayyidina Umar ketika mencium hajar sesuatu kan anti hajaru la tadurru wa la tanfa'u. Tidak bahaya nih kan itu, dan tidak bisa beri manfaat. Laula qabbalakin nabi ma qabbaltu. Seandainya Nabi tidak mencium kamu, aku gak sudi mencium kamu. Berarti Sayyidina Umar itu orangnya rasional, pakai pikiran jalan, tapi pikirannya dikalahno dengan kepatuhannya di kanjeng Nabi. Nah ini sing saya ngoten. Nah ini di situ kan karena pakai rasional akhirnya terus tertipu, Nabi Adam tertipu ya, terus beliau makan terus falam madza qasyajarah badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min barakatil jannah wa nadahuma rabbuhuma qala alam anhakuma antil kumas syajarah. Mungkin Gusti Allah ketika Nabi Allah menyicipi zakat, bernyicipi pohon dari khuldi zakat syajarah badat lahuma, pakaian kebesaran itu hilang. Betul deh katanya pakaian kebesaran dulu, pakaian wong dateng kaya kuku mau jadi wapi ngoten. Terus itu luar hilang semua, pakaian kebesaran hilang semua sampai auratnya kita. Terus fatafiqo yaksifani alih, itu beliau berdua itu mengambil daun-daun dari surga untuk nutupi aurat. Ketika itu terus Allah berfirman wana dauma rabbuhuma. So Allah memanggil ini alam anhakuma, aku kan wis ngelarang kau berdua antil kumasyajarah wala la takroba. Hadi itu tak dekat. Di sini antil kumasyajarah, dari pohon itu. Jadi posisinya Allah itu sudah jauh daripada Nabi Allah Adam alaihis salam satu. Ngendikane antil kumas syajarah. Ya kenapa? Karena pelanggaran. Jadi sudah tidak patuh lagi. Jadi kalau ada pelanggaran berarti tidak fitrahnya hilang. Jadi dua itu unsur. Jadi harus ada pengakuan dan harus kepatuhan. Orang ngaku malah repot. Ngomong itu wis ngakoni melanggar masih repot. Yang masih keluar dari fitrah apalagi tidak ngakoni dan melanggar. Orang komunis itu enggak ngakoni. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini gede. Nah, terus sebetulnya ada di dalam hadisnya Ibnu Asakir, ini penyakit hati. Ada 3 penyakit hati.
tadi yang mengakibatkan seseorang itu melanggar aturan, sulit untuk tak patuh kepada aturan. Ini juga kasus ini sama. Jadi ada 3 hal. Ini sakit kita tuhi. Satu apa? Al-kibr, sombong. Jangan sampai kita sombong. Kesombongan seseorang itu menyebabkan orang itu tidak patuh pada aturan. Sama lagi macam ini, wong si sombong, wong si merasa pintar. Kalau pimpinannya para dik wingi diperintah mboten purun. Karena dia merasa lebih daripada orang, walaupun orang itu tadi pemimpin. Karena dia merasa lebih. Karena dia merasa lebih, maka dia tidak mau patuh pada itu. Karena kesombongan. Sombong itu mungkin karena kepandaian, karena kekayaan, karena kekuatan, karena kepemimpinan, karena ketampanan, banyak itu. Jadi punya pahitan, punya modal untuk kesombongan banyak. Maka sing paling elek niku gak di modal sombong melarat kok bisa sombong sing disombongno. Nah, iku sing paling mboten apik niku. Orang di modal kok sombong, ngomong pikir kok sombong sing disombongno apa? Ora pinter ya ora, ganteng ya ora kok sombong. Itu elek. Niki sing apik wong sing di kelebihane sombong mboten oleh. Ini saged tambah sombong. Lah tadi ketika Kanjeng Nabi fa inna iblis hamalul kibr ala yasjuda di Adam. Karena didorong oleh kesombongan, maka iblis tidak mau dia itu untuk menghormat kepada Nabi Allah, ada pada perintah Gusti Allah. Tapi karena dia sombong tadi, merasa lebih tadi. Jadi kalau dia sombong itu pakai rasionalisasi ya tadi. Rasionalisasi. Dia itu kan saya itu asjudu liman khalaqtani. Nah, kok dikon ngurmati wong sing kon ciptakan dari tanah kan enggak mungkin. Wong saya itu lebih bagus api daripada tanah. Ini sombong. Saya kira banyak di masyarakat juga macam itulah. RT, RW itu biasa. Orang sing top itu kadang-kadang punya kelebihan angel ditoto. Biasanya karena ada ini. Ada tuh kan ya kalau kesepakatan mungkin ada unsur tidak kepatuhan karena kesombongan itu. Kesombongan karena kelebihan tadi. Dia merasa lebih. Ini sangat ampun ya. Kita begini aja lah. Segala sesuatu itu ada likulli syai'in masiyah. Di segala sesuatu ada lebihnya. Walaupun kita pinter dari ini, saya kira kurang dari yang lain. Itu kan gitu saja. Jadi segini itu. Jangan pakai sombong. Pernah dalam aturaken Abu Hanifah itu yang tanya kepada pembantunya persoalan darah haid. Ini tanya, ya ini sing pembantu yang ngomong loh. Jenengan itu loh orang paling pinter sealam sak dunia ketika itu sing pinter Abu Hanifah pada masanya. Gak enak wong pinter kayak Abu Hanifah. Loh kenapa Anda kok tanya saya? Saya kan coba pembantu perempuan lagi. Napa ngerti Abu Hanifah? Saya itu katanya orang sekarang pinter, tapi ilmu yang saya miliki itu banyak. Tapi mungkin ada kekurangan sedikit, saya yakin ada kekurangan sedikit itu. Siapa tahu kekurangan saya yang sedikit itu kamu yang tidak punya ilmu punya kelebihan sedikit ilmu yang saya tidak punya kamu punya. Maka apa salahnya saya tanya kepada Anda? Bukan bagus bukan itu. Dia mau tentu rasa sombong, orang sombong. Sekata dengan pembantunya sendiri. Ini apa? Itu yang saya kira adalah jadi kadang-kadang kita tuh mengangel, kadang-kadang itu merasa itu sombong. Si nomor setunggal sing nomor kali ini jangan sampai kita tuh rakus itu ya gimana berbuat ingin mendapatkan sesuatu ini mendapatkan tanpa perhitungan tanpa pertimbangan sing penting oleh iso nggak tuh ikut dilarang apa enggak ini bahaya macam ini bahaya. Jadi di sini contohnya Nabi Allah Adam fa inna Adam
hamalul khirs an akala minas syajar. Nah ini, jadi ini karena Nabi Adam itu didorong oleh itu dia makan. Sebetulnya kan sudah enak Nabi Adam itu. Ning surga kurang apa? Swarga jelas wong wis makan sepuas Anda. Apa yang kamu mau ini gimana? Apa yang kamu semuanya ada di surga itu ada. Sing ora ono sing ora oleh mbok sitok. Sitok sing gak oleh. Nah ini kan kadang-kadang memang begitu. Kita itu kan ya Masya Allah itu setan. Kalau di dada itu mungkin kita ada nafsu syaitannya kan ada falhamaha fujuroha watakwa. Justru barang yang dilarang kita ingin mencoba, lucu kan? Itu hati ingatan, itu setan itu berarti setan kita menang, dominan. Kenapa gak oleh kepingin? Dia gak oleh ya sudah. Tadi kepatuhan itu harus didominan, ya di nomor satu kan. Ini kadang-kadang setan ini. Kenapa kau didik kau apa sidik-sidik? Lah itu berarti kita sudah kalah dengan setan. Ini, itu loh karena apa namanya wong Nabiullah wis karuan hanya bakul disingkau oleh kok ditipu kok dia akhirnya kok juga makan. Kadang-kadang kita kan. Jadi ini ribet kadang-kadang sekarang katanya saya ndak WA kadang-kadang itu bener apa tidak itu kan orang sing benci saya ngatur lah. Ini suke tapi tetap isu kenapa suke kok saya tetap korupsi kan gak enak. Ada itu sekarang kan ada orang yang kaya punya ini punya ini, kenapa kok tertangkap OTT anak itu dijebak ya nggak tahu lah tapi itu pelanggaran kan. Nah ini wes mungkin dia apa tapi kenapa kok ini. Nah ini kadang-kadang kan ya manusia itu macam itu. Jadi layasba'ani tidak akan tidak akan puas isnani layasba'an, yaitu satu orang mencari ilmu dan orang mencari harta tidak akan puas. Ini kurang bukti ini jangan bukti dalam pernah dibuktikan. Contoh nih sekarang wong sing di pabrik rokok ini saat ini iki industri mulai hulu sampai hilir ingin dikuasai semua. Contoh ini mulai hulu sampai hilir juga. Saya ini wong sing di pabrik rokok ini kuning dusun itu tuku kebon, tuku apa namanya sawah, tegalan di ngakon nanduri mbako. Sing ngakon pabrik di orang yang tani ini tuku sawah wake atau sawah ikon nanduri mbako itu mulai dari pabrik sing ngakon itu. Engko dodole ning ngene Pak, sing rajang ya pabrik. Sing kayak ini, wong sing di pabrik lah. Nah mungkin terus digawe rokok sini pabrik rokok ya niku sing landingi yo iku sing kuasane pabrik sampai dodol montore pabrik kan mulu sampai orang itu macam itu. Kenapa kok nggak bagi-bagi? Kon sebagian ekspedisi, aku bagian ini bagi-bagi roto kan enak, tapi ingin dikuasai semua mulai satu ini dikuasai semua niku tiang. Dan puasa gak ada masa ini kan gak ada orang-orang punya ini hegemoni ekonomi kan macam ini di Indonesia Masya Allah ini mungkin ya saat ini kan waduh Masya Allah dikuasai kabeh sampai cili dikuasai. Saya ini dikuasai kabeh wong cilik gak kumanan pasar kepen golek iki ning kene ono kepen golek sayuran ning kono di supermarket apa niku ono dek resik ora usah ada mlebu toko kabeh kene lek sampe ning pasar iwak ning kono ning kono aduh akhirnya iki dikuasai akhirnya wong dorene kabeh muni negara niku itu jenenge manusia satu sisi memudahkan tadi satu sisi ada hegemoni ini ekonomi tak sing cilik nek kita tak sing cilik ono titip iki ono tadi kok nguri ora dodono akhirnya ya kalau ini ya ora payu dibalekno meneh ora payu makanya ini ekonomi macam itu. Nah, ini orang itu memang tidak dia puas maka untuk anjuran sakit ya kalau dulu kan bagus
umat Islam di Indonesia bagus. Ketika ada SI, Serikat Islam, terus ada Serikat Dagang Islam. Jangan HS Cokro Aminoto itu, gurune Pak Karno itu bagus. Ini ya. Jadi itu hampir itu orang-orang asing gulung tikar di Indonesia itu. Karena wong Islam tukune nggone wong Islam aja bisa gulung karena susah ya, karena ada demokrasi ekonomi macam-macam itu. Nah, ini ke sana. Jadi orang tidak ada puasnya dalam hal itu tidak puasnya pun. Jadi itu kalau khirsun itu orang menyebabkan melanggar aturan. Ya, iya kan, orang haram gak roh halal. Oh iya diterajang aja. Ini sing nomor 3, iya kumbal kasar. Gak boleh iri, gak boleh dengki ya. Gak boleh iri, gak boleh dengki. Karena apa? Fa inna bani Adam innama qatala ahaduma sahibahu hasadan. Karena anaknya Nabi Allah Adam itu loh saling membunuh Qabil, membunuh Habil itu gara-gara hasud. Hasudnya karena apa? Ya karena si Qabil ini sama-sama oleh Nabi Allah Adam sama-sama suruh melakukan pengorbanan, melakukan korban. Nah, korbannya itu yang satunya itu yang Habil itu karena petani, dia hasil tani yang baik-baik itu dikorbankan. Yang Qabil dia itu peternak, dia yang dikorbankan itu binatang yang kurus binatang. Dan tadi ketika keterimanya itu hilang, ada api dari langit itu ngambil, jadi istilahnya terbakar. Ternyata yang terbakar miliknya Habil. Terus iri, kenapa yang diterima kok dia bukan milik saya? Karena itu akhirnya hasud. Dipateni ya niku jenengan keadaan ini hasud, ini sakit jangan ampun hasud. Karena apa? Hasud niku jelek. Karena hasud niku padha karo tiyang niku mboten rido kalih kodok kodari Gusti Allah. Sing nyatakan A B iki sugih, iki kan Gusti Allah. Kenapa dia kok tidak ridho? Berarti kan tidak ridho karena ketetapannya Gusti Allah. Sing dadekno si A sukses iki Gusti Allah. Kenapa Anda kok enggak senang? Makanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman tidak sempurna. Iman seorang sehingga dia itu mencintai apa yang ada pada dirinya, pada orang lain seperhana dia cinta sesuatu kalau ada pada dirinya sendiri. Ini kadang ini kalau ini ceramah itu ini salah satu sing gada ini kadang-kadang wong pinter kadang-kadang harus wong pinter berpengaruh royan jadi pengarap itu khas. Katanya di Masjidil Haram juga ada ya katanya kan kasih lihat tahu juga itu kan dulu ada syekh yang wibawa sekali sekarang ya bukan kali ini saya ini. Jadi di umurnya udah banyak di Masjidil Haram gak enak sekarang. Terus akhirnya sudah diusir, gak boleh ngaji di situ. Alasannya gini. Akhirnya terusir juga. Ya karena khas. Memberikan masjid taklim tapi tetap banyak karena orangnya pintar. Kadang-kadang nggak dengar kasus. Wong dagang kadang-kadang gue kasus supaya dagang itu gak laris digulakno dukun betul. Ini ngendikan Kanjeng Nabi wahunna asra'su kulli khati'ah. Ketiga hal ini termasuk sumber dari segala kejelekan. Lagi monggo nggih. Ini kita di Ramadan di Syawal mari kita toto hati kita. Darah itu kan penyakit hati. Sombong penyakit hati. Khiris penyakit hati. Terus hasud penyakit hati. Tapi itu bisa teraplikasi dengan bentuk-bentuk perilakunya destruktif tadi.
Dia tidak mau ini, tidak mau ini perilaku yang tadi artinya dari hati. Oleh karena noto hati itu penting. Nanti insya Allah di belakangnya ada. Pun itu aja. Pun kalau tak saat ini kalau mengaco. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji nih. Didik mon. Wa'lamu anna fi bai'in nasi'ati bisirin yang kusu ansikril hadir ya saatan ini saatan anir riba jadi buat nulis jadi ini ketahuilah bahwasanya fi bai'in nasi'ah di menjual tapi dengan nasi'ah itu tempo ya nih bisirin yang kusu ini kok regane kok malah kurang ansikril hadir dari harga sekarang karena sen itu ya bayare nek saniki mesin ini bayare tunda itu lebih mahal. Nah, ini lebih kurang, lebih kurang. Jadi ini termasuk saatan anir riba. Nah, ini termasuk ini saatan anir riba ya. Wa jaizun mubahun. Ya dan ini termasuk mubah. Jadi kemurahan daripada riba. Jadi mestinya kan lu larang. Kok ikut tuwemu murah. Nah, ini saatan kan mestinya kudu dodolan itu kan ya dan biadin guys. Lu ini lo regane sok ben tapi kok malah murah. Lu mestinya kan ora saiki kan masih ini ya malah larang. Nek malah murah iku disi malah jole buri ini wa jaizun falyakhudh bi ar-raghib fi arbaqid dunya. Ini jadi suruh ngambil nih jadi ini pernah mengatakan riba itu kan ada riba itu ada riba fadl ada riba nasi'ah. Riba fadl itu memang di dalam barang itu memang ada ketidaksamaan. Contohnya emas karo emas sulit sama, perak dengan perak. Jadi kemarin itu gandum dengan gandum, kurma itu nggak bisa, biji-bijian nggak bisa sama persis kan, nggak bisa. Nah ini kalau itu syaratnya itu barang ribawi harus kontan ya dan biadin sawaan bisawain mislan bimislin mboten oleh mboten. Nek ada beda itu terus disitu riba namanya riba fadl. Ada kelebihan. Jadi kelebihan itu ada. Barang-barangnya podo. Maka sing sae niku nek teng mriki niki pun mboten wonten saniki. Karena sekarang itu kita membelinya pakai uang. Kalau sen itu barter. Ada barter ini di barter ini. Ijol-ijolan barter ijol-ijolan. Tapi saat ini pun mboten wonten jadi kudu yadan biadin nek niku barter kudu yadan biadin sawaan bisawain podo mislan bimislin jenisnya sama ya. Jadi sawaan itu ukurannya sama jenisnya sama ini itu riba fadl. Nek riba nasi'ah itu karena ada jarak ada tunda. Jadi kalau harga sekarang sekian kalau besok sekian itu karena tambahnya masa tambah harga itu dulu tuh sebabnya riba ngoten dilarang. Dulu niku wong teng Arab zaman dulu itu kan mboten kados samangke. Orang itu kalau utang itu biasanya karena butuh. Nah ini terus dia itu utang nyauri dino iki pada hari itu dia tidak mampu nyaur karena tidak ada uang. Oke, ditunda saulan depan tapi ada anak-anak. Ini yang jadi nggak boleh macam itu. Tidak ada anak-anak. Enggak lagi
Makanya ada kemarin yang viral itu tinggi kata utang mau 2 juta atau 26 juta sampai 40 juta. Ya nopo pakai itu, pakai online itu. Ini nutupe utang online maneh, nutupe pakai online maneh. Wah, ini akhirnya mana habis uang. Ini sing mboten oleh ngoten. Mboten oleh ngoten. Sing mboten oleh. Tapi nek dodol kados niki kados dodol nggih. Sakniki ada jualan cash atau kredit jane mboten napa-napa. Jual cash ora apa-apa, jual kredit nggih mboten napa-napa. Ini dodol berapa? Ini harganya 200 juta. Tapi sampai bayar 10 bulan. Nah, ngoten niku 10 bulan. Sak bulane 20 juta, 200 juta itu angsal, ngoten angsal. Jadi asalkan transaksinya jadi satu. Ini takdel apa namanya nyicil. Aku enggak dodol kontak. Sampeyan sen wonten kula kinten apa namanya bakul mindri. Wong Bandung, dak dulu itu ngen kula wonten dodol ember, dodol apa namanya manci renteng. Niku dodol itu mindring. Ini dodol niku gak mau, dia enggak dijual cash. Dodolnya mesti apa nama kredit diparani. Niki yang sama dengan sama. Dodol ini harganya tapi dia sepakat. Sing ting mriki sing sakniki sing kathah marak niku anakan duwe niku mboten oleh niku jelas mboten oleh. Nggih, oleh mboten. Pun ini pun di wa iyakum wa ma yata'ata'u ba'dul juhal al-baghiya al-maghrurin al-hamqa min istikhlalihim ar-riba fi za'mihim bi khiyalin al-mukhadaratin. Ini enggak boleh ini dengan rekayasa. Hati-hati kamu dengan maya ta'atahu apa yang dilakukan ya dodol tinukune ini di ba'dul juhal al-albiya wong sing bodoh ya juhal bodoh albiya goblok lah orang bodoh ini al-maghruri yang terbujuk ya alhamqa wis pokoke wong gak kena wong bodoh ini semuanya ya juhal ya bodoh gobi bodoh terus hamqa nggih bodoh nih min istikhlali riba yang mereka itu menghalalkan riba kullu qardin jarra riba kullu qardin jarra naf'an fawa riba itu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan jual dan mengharamkan riba. Betul nonton ulama sak dunya sing ngalno riba mboten nonton karena jelas bertentangan dengan Al-Qur'an wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba niki pun cuma sing dados persoalan niki ini di fi za'mihim bi khiyalin aw mukhada'atin wa munadaratin nadar ya ta'ataunahu ba'dahum wa tawahuma annahum yaslamuna biha min ismir riba. Ini dengan atas nama yang lain lah. Kata nazar aku tak baik sak mene. Ini kan saulan aku nazar tak kaya saya iku mboten oleh. Jadi kalau tujuannya itu untuk menghalalkan riba, endingnya itu. Cuma tadi yang dados persoalan sak mangke niki memang niki yang definisi daripada riba. Nah niki definisi daripada riba. Sekarang apa transaksi itu termasuk riba atau tidak? Nah, ini loh. Ini seperti sekarang apanya kalau seperti sekarang ada itu bunga bank. Itu yang konvensional. Jadi termasuk riba atau tidak. Ini kalau bank titil itu jelas soalnya banyak tinggi sekali kan itu tinggi sekali itu
Wong sing bank konvensional mawon wonten sing ngarani riba, tapi wonten sing ngarani mboten. Nek NU menurut Basul Masailnya sejak dulu NU kan beliau itu berpendapat jadi Basul Masail itu termasuk ijtihad yang jama'i, ijtihad yang kolektif. Ijtihad pakai kolektif, orang banyak ijtihad. Karena apa? Untuk menjadi orang mujtahid yang mustakil. Kados Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Sekarang tangel lamun sulit. Jadi akhirnya ulama-ulama dulu itu membuat syaratnya kudu ini. Jadi pintu ijtihad itu masih tetap terbuka. Cuma sing lebone ora patek enek. Yang memiliki kriteria yang ditetapkan ulama-ulama dulu itu enggak ada yang masuk hafal Quran, kudu ro asbabun nuzul, nek hadis ro asbabul urut, iso nasah mansuh, ana muqayyad akeh ning usul-usul. Wong sing nguasani itu susah. Kalau orang pribadi satu orang masih semuanya itu, biar Imam Syafi'i saged, Imam Abu Hanifah sen diuji. Jadi mustahid, saya kira mujtahid mutlak mustakil itu memang ada ujian. Walaupun ujiannya itu takon wong piro kayak dijawab bisa. Nah, bukti ini kalau ngarane ada ujian. Wonten ulama yang termasuk pinter ya, pandai. Ini sing Jalaluddin Asyuti sing ngarang tafsir Jalalain. Iku pinter dia. Tafsir Jalalain. Terus itu kan ngarang hadis Jami'us Shaghir. Ini karangannya ini. Terus ngajarin usul fikih asbah wa nadhar. Kira pinter yang pinter. Tapi beliau itu nggak bisa dikategorikan mustahid mutlak. Beliau termasuk orang yang bermadzhab Syafi'i. Nah, ini dia meyakini saya tidak masuk, saya madhab saya Syafi'i. Dan ini ke sana. Nah, ini karena mungkin mungkin kriteria ini dia merasa tidak mampu seperti Imam Syafi'i. Ya, ini. Maka istilah pada di ijtihad ada kaidah al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu dia akan dirusak, dia akan dihapus dengan ijtihad yang lain. Jadi masih bisa berlaku. Jadi ijtihad itu masih ada hasilnya, asalkan persoalan yang di ijtihad itu masih sama. Jadi ilatnya masih sama, perilakunya masih sama. Kecuali kalau berbeda, ya ini saya kira berbeda. Jadi kalau selama masih itu masih. Ini kata contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ku ijtihate nalika qaul qadim. Niku seperti waktu sholat maghrib yang kita pakai itu ijtihate Imam Syafi'i menurut qaul qadim. Mulai kapan? Mulai ghurubus syamsi sampai ghurubus syafaqil ahmar. Waktu maghrib itu mulai terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah. Ini. Ketika Imam Syafi'i pindah tenggone Mesir, yang baik gak ada pendapat beda. Nah, karena ya beda. Ya punya hadisnya beda ya, karena pedoman yang mungkin tahu hadis lain dari mana ini. Kalau di Mesir beliau mengatakan waktunya sholat maghrib itu sebentar sekali. Ketika ghurubus syamsi, terus orang adzan untuk siap-siap untuk ke masjid, terus dia itu sholat 5 rakaat, selesailah waktu maghrib. 5 rakaat itu 3 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat badal maghrib. Habis itu selesai. Kan itu ijtihadnya Imam Syafi'i di Mesir. Enggak tahu ada yang pakai enggak, tapi kita di Indonesia tetap menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i di qaul qadim. Jadi qaul qadim itu qadim yang dulu ketika Imam Syafi'i masih di Irak, ini belum pindah di Mesir, itu qaul qadim. Kita pakai itu, enggak apa-apa. Nah, ini tidak boleh karena tidak
tidak layung kodok dirusak dengan istilah yang lain. Itu orang kita punya benten ya kali tangki kita ya mensewu ini. Kalau masih Starji itu dia punya kewenangan untuk jadi keputusan ini merubah, menghapus keputusan Majelis Tarjih yang dahulu. Jadi yang dulu begini sekarang begini, maka bisa dirubah. Nah, ini contohnya kan yang baik pun contoh nih dulu ya pendapat Majelis Tarjih kan dulu sholat tarawih itu 4 rakaat sak salaman ya, sak salaman 4 rakaat. Sekarang kan tidak, 2 rakaat. Itu karena ada putusan di putusan itu merubah ya. Ini kayaknya pun insyaallah bijeng kalau balik mana ini pun wallahu alam bisawab. Ya mudah-mudahan kita tahu jadi sekedar kontak. Jadi kalau nanti tak terlalu rodok tuh ini persoalan isya rodok tuh, mudah-mudahan kita itu tambah mantep dari ulama-ulama NU itu tambah mantep. Tapi karena orang-orangnya tentangnya piawai itu karena mau cocok pun wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sabil. Nas'aluka husnal khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.